Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhiyati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sering mengalami yang namanya antri. Misalnya gini nih, contoh kasusnya gini ya, kita antri di pom bensin. Tentu sebelum kita atau di belakang kita ada orang juga yang mengantri begitu ya. Tentu yang mengisi bensin adalah orang yang depan kita dahulu ya. Dan orang di belakang kita nggak boleh langsung nyerobot ke depan, atau kita posisinya waktu itu juga tidak boleh menyerobot. Demikian pula pada antri-antri yang lain. Masyarul muslimin, saudara Husain, kenapa tidak boleh kita mengambil hak orang lain? Ya, antri itu adalah hak orang lain. Dia antri duluan dari kita. Kita ambil antrian dia, mengambil hak dia gitu. Mengambil jatah hak dia, padahal bukan jatah kita. Sehingga ini pelanggaran dalam agama. Masya Allah, kita antri ini saja ikhwan sekalian ya, itu merupakan sangat disyariatkan dalam agama kita. Kenapa sangat disyariatkan? Sekiranya kalau kita melanggar antri itu, maka akan timbul kerusakan, akan timbul bahaya. Kalau kita ngambil hak orang lain, dia sedang antri bensin di situ, maka dia akan marah. Bisa terjadi ketumpahan darah, dia bisa berantem dan segala macam. Bisa adu mulut, cekcok, sumpah serapah. Dalam sebuah hadis dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu di perang Khandaq merasakan kelaparan selama 3 hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang gali parit bersama sahabat-sahabatnya. Ada bongkahan batu besar di situ. Kemudian Nabi SAW memukul batu itu dengan 3 kali pukulan. Kemudian Nabi SAW bisa memecah batu tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Nah, Jabir bin Abdullah minta izin kepada Nabi SAW pulang ke rumah, karena para sahabat waktu itu sudah kelaparan. Sehingga beliau ingin mencari solusi bagaimana para sahabat ya bisa makan. Maka Jabir pulang ke rumah. Sampai di rumah berkata kepada istrinya, diskusi sama istrinya, ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang kelaparan. Adakah sesuatu yang bisa kita suguhkan untuk Nabi SAW dan beberapa seorang sahabatnya? Kata istri beliau, ada, kita ada 1 sok gandum yang bisa kita jadikan roti, dan juga ada kambing yang muda bisa kita sembelih, kita kasih kepada Nabi SAW. Akhirnya dimasaklah roti, kambing disembelih. Kemudian Nabi SAW diajak oleh Jabir bin Abdullah, mari ke rumah saya Rasul untuk makan, dan ajaklah beberapa seorang sahabatmu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jabir, yang singkat ceritanya, ya, kau sudah masak beberapa banyaknya, 1 sok gandum dan 1 ekor kambing. Kalau begitu jangan kau ganggu gugat, biarkan saja dalam periukmu itu roti atau gandum itu, dan kambingnya jangan ganggu. Itu pesan Nabi SAW kepada Jabir, silakan pulang. Disampaikanlah oleh Jabir kepada istrinya pesan Nabi SAW. Kemudian ternyata Nabi SAW mengajak seluruh sahabatnya, bahkan beberapa seorang sahabat, untuk makan bersama Nabi SAW di rumah Jabir. Luar biasa menariknya mujizat Nabi SAW. Jabir waktu itu kaget ya, kenapa kok ini Nabi SAW, kita ngundangnya itu Nabi dan beberapa orang sahabat saja. Ternyata semua atau banyak sekali para sahabat diundang oleh Nabi SAW. Ya, akhirnya mereka datang kepada rumah Jabir bin Abdullah. Kemudian Nabi SAW mengelompokkan mereka. Ini membuat giliran
ya 7 orang atau 8 orang atau 10 orang dalam beberapa riwayat. Ya, silakan maju, ambil jatahmu. Dan Nabi SAW yang bagikan. Ya, dan ada yang membantu beliau, dibagi. Kemudian setelah dibagi, kemudian ditutup lagi gandum tersebut. Kemudian diambil lagi, dicuai lagi, dibagi lagi, dicuai lagi, dibagi lagi, dan seterusnya seperti itu. Dan hingga roti itu tanpa tidak habis sama sekali. Bahkan roti itu tersisa banyak. Sehingga sahabat Jabir bin Abdullah diperintahkan Nabi SAW, silakan bagikan kepada orang-orang yang berhak membutuhkan. Silakan kalian sedekahkan. Masya Allah, luar biasa. Ini budaya antri di zaman Nabi SAW sudah diajarkan. Demikian pula kisahnya Nabi SAW mengajak, memintakan Abu Hurairah mengundang al-suffah, orang-orang miskin untuk makan ya bersama Abu Hurairah begitu. Al-suffah itu kan orang miskin yang nggak makan. Padahal Abu Hurairah itu juga kelaparan berhari-hari. Dia sudah minta kepada Abu Bakar, Umar, tapi Abu Bakar dan Umar ya tidak paham maksud keinginan Abu Hurairah, menanyakan Abu Bakar, Umar, ada nggak ayat yang baru turun kepada Rasulullah SAW? Kalau ada tolong sampaikan. Ya maksud Abu Hurairah, kalau ada, maksud Abu Hurairah waktu itu adalah ingin dia diajak makan bersama Abu Bakar dan ingin diajak makan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi SAW ya lagi-lagi membuktikan mukjizat beliau panggil seluruh suffah, kemudian semua al-suffah datang ke rumah Nabi SAW memakan, meminum susu tersebut, dan sahabat Abu Hurairah pun juga meminum, padahal susu itu 1 gelas saja itu. Masya Allah, luar biasa mukjizat Nabi SAW. Wabillahi taufik. Sekali lagi ya, syariat ya antri ini sangat-sangat didukung, sangat-sangat baik untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.